Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila, sembari menginovasi dalam kehidupan sehari-hari niscaya sebagai insan bumi pertiwi. Pemirsa, di hari Jumat kita insya Allah berusaha mengagendakan kajian kita tentang tauhid, fikih, dan tasawuf. Tentu saja kajian ini adalah sesuai dengan kapabilitas yang ada pada diri kami. Sebagai insan yang ditakdirkan untuk mengarungi samudra ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan ilmu politik, termasuk di dalamnya filsafat. Menjadi tak sekedar perlu, tak sekedar penting, tetapi dibutuhkan ketika seorang yang bergelut, bergumul dengan ilmu-ilmu sosial termasuk politik, dan tentu saja kita tidak pernah mengabaikan filsafat, mentali hubungkan sesuai dengan ajaran dari agama dan kepercayaan kita masing-masing, sungguh benar-benar keniscayaan. Mengapa demikian? Karena kita mengagungkan nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan diri, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa, kalau kita mencoba untuk menyimak salah satu firman Allah di dalam surah ketiga, ya, surah Al-Imran atau Ali Imran ayat ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi orang-orang yang sudah bersumpah setia, isyhadu bi anna muslimun, saya menjadi orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu pembukanya, yakni syahadatain, dua kalimat syahadat, kesaksian yang bukan dengan mata kepala tetapi kesaksian dengan mata hati. Jadi untuk saudara-saudara kami yang merasa paling memiliki agama terbenar dengan ragam caranya, tentu saja tidak perlu mempermasalahkan syahadatainnya orang Islam karena Anda bukan orang Muslim. Jadi kita lebih nyaman begitu ya, kalau kita Muslim ya berbicara Islam. Jika harus mengutip pembicaraan saudara kita atau ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, umpamanya di Pitaka Bhagavad Gita atau Sisu dan yang lainnya, maka kutipan-kutipan itu jika diambil yang selaras, kemudian sama-sama kita memiliki kadar pemahaman yang relatif selaras, maka tentu saja akan membuat bingkai Bhinneka Tunggal Ika semakin kuat mengena di dada anak bangsa Indonesia. Dalam surah ketiga ayat 31 tadi disebutkan oleh Allah, katakanlah, ini ketika wahyu diterima oleh Rasulullah, maka di sini para mufasir, penterjemah memberikan kurung, katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kamu mencintai Allah, jadi artinya Rasulullah diminta, ya, kalau kita baca rakam tafsir, Rasulullah diminta oleh Allah itu untuk menjelaskan
Tentang apa? Menjelaskan tentang cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar asyaddu hubbalillah, benar-benar teramat sangat mencintai Allah, maka Allah berfirman, yuhibbukumullah, ya. Ikutilah, ya. Cintailah Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, ya, dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini. Jadi mengikuti Allah berarti melalui jalannya Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Jadi jika kita mencintai Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaghfir lakum dunubakum, orang itu akan diampuni dosanya. Dan Allah di sini menutup sungguh sangat indah, wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya, ya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pertalian dengan hiruk pikuk semua orang seolah-olah demokrasi itu demikian sakral, demikian suci, tidak perlu dikritisi, ya, karena semua tokoh, ya, yang masuk pada perhelatan pemilu tidak ada yang tidak kecuali demokrasi kita dirusak, demokrasi ini, demokrasi, dan seterusnya. Jadi seolah-olah demokrasi itu bahkan, mohon maaf ya, mengalahkan keimanan kita kepada kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan yang kita yakini. Padahal demokrasi itu ajaran manusia, kenapa tidak harus dikritisi? Bagaimanakah cara mengkritisi? Kita sebagai umat Islam, tentu saja saudara kita yang lain kritisi dengan Alkitab, kritisi dengan Bhagavad Gita, kritisi dengan Tipitaka, kritisi dengan Samaweda, kritisi dengan Sisu, kritisi dengan ajaran Sabtor Dharma, kritisi, tidak perlu mencaci maki. Mengkritisi itu bukan mencaci maki, tidak sedang mencari-cari kesalahan dari demokrasi. Memang dari lahir Sang Plato sudah berkata bahwasanya demokrasi itu buruknya sama dengan oligarki. Jadi tidak perlu diburukkan, karena memang sudah buruk dari lahirnya. Apalagi dibarengi dengan pilar yang bernama partai politik massa itu. Sehingga rebutan, ulama dijadikan rebutan, pendeta dijadikan rebutan. Kemudian kiai dijadikan rebutan, ustadzah dijadikan rebutan. Pemimpin ormas dijadikan rebutan. Intelektual, akademisi, cendekiawan, semua dijadikan rebutan untuk mendukung partainya. Katanya menghidupkan demokrasi. Padahal itu mobilisasi, dan setiap mobilisasi itu merusak hati anak-anak manusia. Jadi mobilisasi dengan ragam suguhan uang recehan berbentuk sembako atau yang lainnya, apalagi berbentuk janji-janji, sungguh tidak mendidik dan tidak mendewasakan generasi kekinian itu untuk menjadi kesatria-kesatria yang terdepan, membela Pancasila, yang terdepan, mengejawantahkan, mewujudkan, memanifestasikan Pancasila. Apalagi terdepan di dalam mewujudkan nilai-nilai religiusitas, keagamaan, dan kepercayaan. Pemirsa, Allah memberikan kepada kita firman-Nya yang abadi di dalam surah ketiga, mohon maaf, di dalam surah ke-6 ayat 116. Ini beberapa kali kami sampaikan dengan tema yang berbeda. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu, ya, dawuhnya Allah itu niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi orang yang menganut demokrasi itu akan tersesat dari jalan Allah. Kita buktikan sekarang. Apa dibuktikan? Tidak dibuktikan, sudah terbukti. Betapa ketidakjujuran itu menggejala, tidak menggejala tetapi menjadi nyata di muka bumi ini. Hak-hak asasi katanya dibela oleh polisi,
demokrasi dunia, yaitu antara lain Amerika. Tetapi perang dibiarkan bahkan disokong dengan nyata. Apakah itu hikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang diajarkan Salomon, yang diajarkan Salomo, yang diajarkan Sulaiman di dalam kitab atau di dalam Alkitabnya? Tidak. Karena itu hikmat dunia, demokrasi itu hikmat dunia. Ketika berhikmat pada dunia, hanya akan membawa dosa atau malapetaka. Karena itulah Allah mengatakan yang mereka ikuti itu hanya persangkaan belaka. Jadi kalau orang berduyun-duyun rapat akbar, kemudian dimobilisasi, diarahkan pada bendera tertentu, pada orang tertentu, itu hanya persangkaan belaka. Dan ingat bahwa mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi tidak perlu demokrasi itu dijelek-jelekan karena memang sudah jelek gitu ya. Sudah buruk. Karena buruk maka tidak perlu untuk kita bela mati-matian. Karena sudah buruk maka kita bangsa Indonesia yang cerdas ini, apalagi Bhinneka Tunggal Ika-nya sudah dikutip oleh Sekretaris Jenderal PBB, katanya Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto dari bangsa ASEAN, moto dari bangsa Indonesia, itu dapat dipakai sebagai koridor untuk menyatukan, menyerasikan bangsa-bangsa negara di dunia ini. Sungguh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita jangan sekedar bangga Bhinneka Tunggal Ika dikutip, wah kemudian banyak sekali, viral sekali. Tetapi kita harus bangga bagaimana caranya untuk memberikan sumbangsih yang inovatif, yang inovasi, ya, berdasarkan kreasi ideologi bangsa kita Indonesia. Karena kita yakini ketuhanan yang Maha Esa dicari di seluruh dunia, pasti ada. Tidak berarti mengabaikan orang yang tidak bertuhan, tetapi ketuhanan yang Maha Esa itu kalau kita berangkat dari surah Al-Kafirun, maka orang-orang yang kafir, ya, itu yang tidak beriman dibiarkan, diberikan kebebasan untuk memilih dengan kekafirannya. Demikian juga saudara-saudara kita yang Nasrani, mereka yang tidak memiliki keimanan secara Nasrani, ya dibiarkan, artinya tidak dimusuhi. Kemudian kalau kita berbicara keadaban, ya, maka tidak ada satupun orang yang tidak beradab yang berbicara di forum-forum yang terhormat. Kalau kita berbicara persatuan, maka bingkai, ya, musyawarah, dialog untuk membangun rumah tangga negara bangsa sudah keniscayaan yang tidak terbantahkan, dan itu ada di seluruh dunia. Dan orang-orang yang berhikmat kepada Tuhan supaya benar-benar langkahnya itu dipimpin oleh kebijaksanaan. Dan setiap keluarga pribadi, keluarga di tengah masyarakat, keluarga batik, keluarga suku bangsa, keluarga bangsa-bangsa di dunia ini pasti harus diwakili. Contohnya tidak ada seorang pun pemimpin itu harus rakyat. Walaupun demokrasi dengan jargonnya sistem pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat, tidak terwujud. Rakyat justru tidak memiliki kedaulatan ketika demokrasi ada di garda terdepan. Karena yang berdaulat itu partai politik. Kita lihat sekarang. Coba perhatikan di ragam sosial media dan media massa. Termasuk di dalamnya adalah tulisan-tulisan yang beredar. Betapa bahwa calon-calon pemimpin itu tidak pernah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi senantiasa dibicarakan oleh partai-partai politik, dan mereka hanya memiliki ikatan dengan partai politik, tetapi tidak memiliki ikatan dengan rakyat. Inilah keburukan dari demokrasi itu. Dan dimanapun orang sangat ingin mendambakan keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi keluarga tertentu tidak. Bagi sultan tertentu tidak. Bagi raja tertentu tidak. Walaupun sistemnya masih kerajaan
dan seterusnya. Tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inggris, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Malaysia, rakyat Singapura, rakyat Hongaria, dan seterusnya. Keadilan sosial bisa kita temukan di seluruh sudut bumi ini. Dan semua orang mendambakan keadilan sosial itu. Karena itulah, jika Bung Karno di tahun 60-an atau 50-an, menjelang 60-an, itu menawarkan Pancasila sebagai solusi, meskipun yang ditawarkan itu Pancasila usulannya Bung Karno, ya. Bung Karno di sini agak terpleset, ya, harus dikoreksi, ya. Yang ditawarkan mestinya adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Karena itulah yang dirumuskan oleh Panitia 8, dirumuskan oleh Panitia 9, diterima, digodok di BPUPK, kemudian diberikan legitimasi oleh BPKI. Karena itulah, mari secepatnya kita sadar, karena sudah 70 hampir 80 tahun Indonesia merdeka, meskipun silih berganti generasi, kita harus terdepan untuk menerapkan Pancasila sekaligus membuktikan pada dunia tanpa mencela demokrasi. Karena kita justru belajar demokrasi itu untuk menerima kearifan, kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Pancasila. Pemirsa, inilah fikih ideologis, ya, yang kami sampaikan dengan harapan Pancasila tidak mandek, ya, dan fikih juga tidak berjalan di tempat, tapi semuanya ada inovasi, ada kebaruan. Tetapi baru itu sesungguhnya dari nilai akar yang lama. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing seluruh anak bangsa sehingga hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan semakin terdepan, karena itu bagian dari Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin.